Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Semoga kalian semua tetap sehat walafiat dan senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di video yang telah lalu kita masih membahas masalah rukun sholat. Baru nomor keempat. Dan sekarang insya Allah kita sama-sama lanjutkan rukun sholat yang nomor kelima. Rukun sholat yang nomor kelima itu adalah ruku. Ruku ada yang minimal atau paling sedikit, ada yang maksimal atau sempurna. Kalau yang minimal, ruku itu cukup membungkukkan badan dan telapak tangan sampai kepada lutut. Itu yang paling sedikit ruku. Tapi yang kita harus kejar adalah ruku kita supaya masuk karena ruku yang sempurna. Ruku yang sempurna adalah membungkukkan badan sehingga punggung sejajar dengan tengkuk. Jadi rata dengan tengkuk, punggung rata dengan tengkuk. Itu sunnahnya untuk kesempurnaan. Lalu kedua telapak tangan menggenggam lutut dan jari-jarinya direnggangkan sedikit. Jari-jarinya direnggangkan sedikit dan semuanya mengarah ke arah kiblat. Itu sunnahnya, mengarah ke arah kiblat. Hati-hati, jangan sampai sekarang jari-jari malah ke belakang. Suka lihat gitu ya. Jadi jari-jari ada yang ke belakang, itu makruh. Karena sunnahnya jari-jari direnggangkan sedikit dan semuanya mengarah, jari tangan ini mengarah ke arah kiblat. Itu untuk kesempurnaan. Dan bagi laki-laki ini sikut direnggangkan dari sisi badan atau dari pinggir badan. Direnggangkan dan direnggangkan pula perut dari paha. Itu bagi laki-laki. Tapi untuk perempuan dan banci, mohon maaf, dan banci ini malah sikut ini sebaiknya dirapatkan. Dirapatkan kepada pinggir badan. Dirapatkan kepada pinggir badan, baik di dalam ruku maupun di dalam sujud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu disunnahkan ketika kita ruku, disunnahkan membaca tasbih. Membaca tasbih di sini bermacam-macam. Ada yang biasa saya baca tasbihnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sekali lagi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dan juga ada tasbih yang lain. Itu jangan dijadikan permasalahan, sebab itu semua disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saya mengambil Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dibaca 3 kali. Setelah itu kita bangun dari ruku. Bangun dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah. Bacaan itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah.
Bahkan sunnah sambil mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Lalu yang lebih utama di sini setelah kita bangun dari ruku, ini tangan yang lebih utama. Mayoritas ulama di sini mengatakan bahwa lebih utama ini tangan disimpan lagi ke bawah dada. Persis seperti tadi sebelum kita ruku. Itu di video yang lalu juga telah dibahas. Bahkan Imam Al-Baghawi di sini mengatakan makruh bagi orang yang i'tidal lalu mengangkat tangan dan tangannya diirsal. Kata Imam Al-Baghawi itu makruh. Diirsal itu tangan dibiarkan dijatuhkan ke bawah, dibiarkan, tidak dikembalikan lagi seperti posisi tadi sebelum kita ruku. Itu kata Imam Al-Baghawi. Terutama bagi orang yang rentan tangannya suka gerak-gerak atau dijatuhkan seenaknya gitu. Terutama bagi orang yang seperti itu lebih utama simpan, itu lebih aman. Lebih aman dari bertambahnya gerak, disimpan lagi di bawah dada seperti semula. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan, dan di sana ada doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di sini juga banyak hadis yang menjelaskan doa yang lain seperti Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga sama. Jadi kalau kita tahu ada yang membaca ini, kita tidak akan protes. Ada yang membaca ini, kita tidak akan protes kalau tahu ilmunya. Itu semua disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, tapi saya sendiri mengambilnya yang tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu diantaranya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika orang di dalam i'tidal merasa belum sempurna, ketika orang di dalam i'tidal merasa belum sempurna, kan i'tidal itu apa? Berdiri tegak. Hati-hati. Kalau ada orang di dalam i'tidalnya tidak sampai berdiri tegak, apalagi kalau membaca doa yang tadi. Suka ada yang gitu kan? Orang sami Allahu liman hamidah belum sampai tegak, belum sampai tegak ini badan, belum sampai tegak berdiri tegak, sudah apa? Sujud. Itu tidak sah i'tidalnya, bahkan sholatnya itu batal. Begini, kalau ada orang yang ragu-ragu pun di dalam i'tidal, umpamanya ada orang ragu-ragu sudah mau sujud, ternyata belum sampai kepada sujud, sudah ingat, perasaan i'tidal belum sampai kepada berdiri tegak umpama. Jadi ragu-ragu apa sudah tegak tadi apa belum. Maka orang itu diwajibkan untuk kembali berdiri i'tidal tegak. Kalau tidak, karena sudah terjadi keraguan-raguan tadi, apa i'tidal sudah benar atau belum, sudah menepati kepada aturannya atau belum, maka kalau tidak kembali lagi itu sholatnya jadi batal. Jadi hati-hati, ini rukun sholat i'tidal
harus dilaksanakan dengan benar, dengan tepat. Karena kalau tidak benar seperti yang diceritakan tadi, belum tegak benar berdirinya, berarti belum i'tidal itu. Sudah mau sujud, maka itu sholatnya batal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu di dalam i'tidal itu ada yang disunnahkan, yaitu di i'tidal rakaat terakhir di waktu sholat subuh, yaitu disunnahkan kunut subuh. Bagi madhab Imam Syafi'i itu sudah tidak asing lagi. Kunut subuh di sana karena mengambil dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala yaqnatu hatta faraqad dunya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti, jadi terus menerus kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Dan di i'tidal terakhir di dalam sholat witir di setengah akhir di bulan Ramadan. Itu kan setengah yang akhir di bulan suci Ramadan disunnahkan kunut. Disunnahkan kunut berarti dari malam 16 sampai akhir itu disunnahkan kunut. Dan ada juga yang melaksanakan kunut di setiap waktu. Di dalam sholat fardu yang 5 waktu itu semuanya di rokaat terakhir, di i'tidal rokaat terakhir membacakan doa kunut. Itu boleh dinamakan kunut nazilah, yaitu kunut ketika negara kita atau daerah kita lagi banyak musibah peperangan atau wabah penyakit. Itu disunnahkan. Jadi jangan heran kalau di suatu tempat atau di suatu masjid, kok ini duhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya juga kunut, apalagi subuh. Jangan kaget, itu dinamakan kunut nazilah. Itu memang disunnahkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk di video kali ini saya cukupkan sekian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.